Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, guru PAI di SDN Tomang 08 Pagi, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor induk mahasiswa 42500135520. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja PPG Daljab PAI pada kelas 6 dengan materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan tema Allah SWT Maha Segalanya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dalam mewujudkan pembelajaran PAI yang bermakna dan menyenangkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Pergunakan waktu belajar ini dengan sebaik-baiknya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Arif mau lihat coba kesiapan kalian dalam, Pak udah pada rapi semua belum pakaiannya, atributnya? Udah lengkap? Ya. Duduknya yang rapi? Udah siap untuk belajar? Ya. Iya, kalau udah siap belajar berarti Pak Arif minta untuk Abijar untuk memimpin doa sebelum belajar. Oke, kepada Abijar silakan. Bersiap, duduk yang rapi, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pengetahuan yang luas. Oke, perhatikan anak-anak. Sebelum Pak Arif mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Arif akan absen terlebih dahulu. Yang namanya Pak Arif panggil, harap bilang hadir. Siap? Iya. Abijar. Hadir. Alvaro. Hadir. Ani. Kevin. Hadir. Akila. Ima. Janujat. Kanza. Dimas. Nggak ada ya, udah hadir semua ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, siapa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, kita nyanyiin bareng-bareng ya lagu Garuda Pancasila. Harus dengan penuh semangat menyanyikannya. Yuk.
Biar lebih semangat kita berdiri aja nyanyinya. Biar lebih semangat, biar nggak duduk dulu, kita berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup sekian. Boleh duduk kembali. Ya, gimana perasaannya hari ini? Ya, ada yang hari ini sedih? Ada yang hari ini kurang bersemangat? Ada? Iya. Berarti belajar itu kita harus senang, dalam posisi senang. Kalau kita dalam posisi senang, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Tapi kalau misalnya kita belajar dalam keadaan sedih, banyak pikiran, ilmu nggak bakal masuk kepada diri kita. Jadi kita harus belajarnya dengan posisi senang, bahagia. Ya, oke. Ingat, belajar itu adalah penting. Buat siapa? Buat diri kita sendiri. Jadi jangan kita sia-siakan waktu kita walaupun hanya sebentar. Kita bermain. Ya. Jadi belajar itu penting. Sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Siapa yang hafal hadisnya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib tuh berarti kita belajar. Jadi kita manfaatkan waktu kita dengan semaksimal mungkin untuk belajar. Gitu. Ya, paham ya anak-anak ya? Ya. Kita membaca surat Ad-Duha sesuai dengan pembiasaan kita, karena kemarin sebelum materi kemarin kita sudah belajar tentang surat Ad-Duha, maka kita pembiasaan kita hari ini yaitu membaca surat Ad-Duha. Mari kita baca bersama-sama. Ya, surat Ad-Duha. Hafal gak surat Ad-Duha? Kalau nggak hafal kita bisa lihat di layar ya. Sambil kalian bisa. Ayo kita baca bareng-bareng, dimulai dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fahadna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Nah, perhatikan anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus mempunyai kesepakatan kelas. Kalau misalnya nanti ada yang mau izin keluar atau ke toilet, ke kamar mandi, harap bilang, ya, bilang, Pak, izin saya mau ke kamar mandi, mau ke toilet, ya, paham? Bisa? Ya. Terus kalau misalnya ada yang mau minum atau selainnya, ya, ketika belajar nggak boleh ada yang bercanda, nggak ada yang boleh berisik, nggak ada yang boleh main-main. Ya, kebersihannya juga harus dijaga, kebersihan kelas. Pakaiannya harus rapi. Ya, setuju juga dengan kesepakatan itu? Setuju. Ya, jadi nggak boleh ada yang bercanda, nggak ada yang main-main. Kita harus belajar dengan serius. Nah, sebelumnya kemarin kita udah membahas tentang surat Ad-Duha. Apa sih arti Ad-Duha? Waktu duha. Terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Siapa yang di sini yang hafal baca surat Ad-Duha?
Oh iya. Talita hafal surat Ad-Duha? Coba, tolong dibacakan surat Ad-Duhanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul Oke, azim. bagus. Tepuk tangan dulu buat Talita. Oke. Selain kita menghafal surat Ad-Duha, kemarin kita udah belajar tentang pesan pokok dalam surat Ad-Duha. Ya, ada berapa sih pesan pokok dalam surat Ad-Duha? Ada 6. Coba yang pertama, siapa yang tahu? Ya, Talita. Menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW waktu tidak duniawi. Iya, oke, bagus. Yang kedua. Iya, Bantahan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga. Iya, Kevin. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melepaskan semua kesedihan dan kesusahan Nabi Muhammad dengan ketenangan dan kebahagiaan. Oke, yang keempat. Yang tahu? Ya. Tapi ya. Ya, yang kelima. Wilda, apa Wilda? Iya, larangan Allah meminta-minta. Yang keenam. Ya, Pipa, apa? Oke, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Oke, bagus semua. Tepuk tangan lo. Berarti kemarin yang paling sampaikan, kalian sudah paham semua ya tentang surat Ad-Duha. Bukan hanya sekedar kita paham, tapi kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita amalkan kehidupannya. Ayatnya kita baca, perintah Allahnya kita jalankan. Oke, perhatikan semuanya. Selanjutnya materi kita itu tentang Asmaul Husna. Pak Arif akan menjelaskan materi tentang Asmaul Husna sebelum mempelajari Asmaul Husna. Ya. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan arti dan makna singkat Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Ya, berarti kita pelajari hari ini yaitu ada 4 Asmaul Husna. Ya, yang pertama apa? Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Jadi kalian harus bisa menjelaskan ya makna dan arti dari Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, kalian harus bisa melafalkan. Ya, bukan hanya melafalkan, kalian juga harus bisa menghafal. Ya. Al-Ghafar, cara penyebutannya, artinya apa Al-Ghafar? Ya, nanti kita pelajari di sini. Kalian harus bisa. Terus dan juga yang ketiga, kalian harus bisa menunjukkan contoh ya, perilaku atau keteladanan yang terdapat dalam surah Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Itu kalian harus tahu, ya. Mungkin yang terakhir nanti kalian harus bisa membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna tersebut. Ya, bisa dipahami? Jadi, materi kita hari ini yaitu Asmaul Husna, inilah tujuan-tujuannya. Kalian harus berhasil, harus bisa, harus tuntas. Kalau kalian sudah bisa mengerti tentang artinya, bisa melafalkannya dan bisa menunjukkan contohnya, berarti pembelajaran kalian hari ini berhasil. Jadi kalian pulang bisa mendapatkan ilmu. Oke. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Iya. Ada yang tahu gak Asmaul Husna apa? Nama-nama baik Allah. Ada berapa jumlahnya? 99. Kita dari kelas 1 sampai kelas 6 nih udah diajarin tentang Asmaul Husna. Ya, walaupun pembelajarannya sedikit-sedikit. Dari kelas 1 misalnya kalian udah dipelajari tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Di kelas 6 ini kalian akan diajarkan tentang Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yuk, sebelumnya ada yang hafal gak Asmaul Husna? Siapa yang hafal Asmaul Husna? Ya, kita baca bareng-bareng Asmaul Husna ya. Ya Rahmanu ya Rahim.
ya Maliku ya Kudus Ya Salamu ya Mu'min ya Mu'aimin ya Aziz, ya Jabar ya Mutakabir ya Holiku ya Bari ya Musawir ya Gofar ya Qaharu ya Wahab ya Rozaku ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Muzilu ya Sami ya Basiru ya Akam ya Adu ya Latifu ya Khabir ya Alim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Khabiru ya Hafiz ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rafiqu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Aku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi'u ya Mubdi ya Muqitu ya Mu'id ya Mumitu ya Ayyub ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Atu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Mu'akhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Manu ya Tawar ya Muntakim ya Aku ya Rauf Malikal Muluk Zulzalali wal Ikram ya Muksitu ya Jamil ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Doru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azazala zikruhu Azazala zikruhu. Oke, selanjutnya Pak Arif akan memberikan kalian tugas secara per kelompok. Ya, kalian kerjakan secara apa? Berkelompok tugas-tugas yang akan Pak Arif berikan. Ya. Pak Arif akan membentuk menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Sesuai Asmaul Husna yang hari ini kita pelajari. Ya, berarti kelompok 1 akan membahas tentang Al-Ghaffar. Ya, yang kelompok 2 akan membahas tentang Al-Afu. Kelompok 3 akan membahas tentang Al-Wahid. Kelompok 4 akan membahas tentang As-Somad. Kelompok 1 yang membahas Al-Ghaffar, Talita dan kawan-kawan. Ya. Terus selanjutnya kelompok 2 Al-Afu. Siapa Al-Afu? Al-Afu. Kelompok 2. Kelompok 3 Al-Wahid. Al-Wahid. Kelompok 4 As-Somad. Ya. Nah, nanti tugas kalian menjelaskan tentang Asmaul Husna masing-masing kelompok. Dan nanti kalian akan maju ke depan satu per kelompok. Ya. Masing-masing kelompok nanti kalian maju ke depan. Dan tugasnya kalian bagi tugas. Ya, ada yang mewarnai. Nanti ada yang mewarnai. Jadi nanti ketika tampil kalian bawa ininya ya. Ya, mewarnai. Ada yang menjawab soal-soalnya untuk mempresentasikan. Ya, nama kelompoknya. Kelasnya kelas berapa? Al-Wahid. Oke. Ayo. Udah belum? Ini belum diwarnain. Ayo bagi kelompoknya kerjanya bareng-bareng. Ayo, yang semangat. Ini sampai mana nih tugasnya? Belum ditulis. Baca-baca udah dibaca belum tuh? Tugasnya di ini, perhatiin. Ayo waktunya hanya 10 menit. Waktunya 10 menit. Bagi tugas nanti siapa saja yang harus mempresentasikan hasilnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan Asmaul Husna tentang Al-Ghaffar. Perkenalkan nama saya Muhammad Masfari Habibi. Perkenalkan nama saya Abdillah Agam Prasetyo. Berikut adalah penjelasan Asmaul Husna tentang Al-Ghaffar. Siapa yang ngejelasin? Ayo, maju. Dipersilakan untuk kalian menjelaskan makna singkat dari Al-Ghaffar.
Al-Ghafar berarti Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Meskipun dosa itu besar dan dilakukan berulang kali, Allah selalu membuka pintu ampunan bagi siapapun yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Masih siapa lagi? Dipersilakan untuk Wilda untuk menjelaskan, Farida menjelaskan penerapan dalam kehidupan. 1. Beristighfar setiap hari. 2. Tidak menyimpan dendam dan mudah memaafkan. 3. Menghindari perbuatan dosa dan segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan semuanya. Satu kelompok bertanya. Kelompok siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya. Jangan hujat. Tapi jawab. Al-Ghafar berarti Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Meskipun dosa itu besar dan dilakukan berulang kali, Allah selalu membuka pintu ampunan bagi siapapun yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Oke. Dah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Afu. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Optalesa Saputra. Nama saya Anu Meliani. Nama saya Farhan Abidullah. Nama saya Siti Alika Isma. Saya Jelaskan secara singkat Asmaul Husna Al-Afu. Al-Afu berarti Allah Maha Pemaaf, yang menghapus dosa-dosa hambanya sampai tidak tersisa bekasnya. Jika Allah memaafkan, maka dosa itu benar-benar hilang dari catatan amal, seolah tidak pernah dilakukan. Tuliskan contoh perilaku Asmaul Husna Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. memaafkan teman yang berbuat salah tanpa menyimpan marah, berdoa kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosa kita, dan tidak membalas kejahatan dengan keburukan, tetapi dengan kebaikan. Tuliskan dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Afu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran An-Nisa ayat 149. Sekian dari guru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Talita. Apa pelajaran yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Afu? 1. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga menghapus dosa hambanya. 2. Kita harus belajar memaafkan dengan tulus, tanpa dendam. 3. Memaafkan membuat hati menjadi tenang dan mendapat kasih sayang Allah. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompok Al-Afu. Ya, bagus. Selanjutnya kelompok Al-Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Wahid akan menjelaskan Asmaul Husna Al-Wahid. Saya Janusat Aprilio. Saya Barli Abdul Pratama. Saya Kanza Zahidah Purnomo. Saya Akila Putri. Saya Latsya Zahra. Dipersilakan untuk Latvia membaca. Menjelaskan. Menjelaskan secara singkat Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid berarti Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu, tanding, atau serupa dengannya. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan dipuja oleh seluruh makhluk. Tuliskan contoh perilaku Asmaul Husna Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan ibadah hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Tidak percaya pada kekuatan selain Allah. Menjaga akidah dengan berbanyak zikir dan doa. Tuliskan dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Wahid. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ada yang ingin bertanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Al-Wahid. Oke, selanjutnya terakhir kelompok As-Somad. Maju ke depan.
Coba bicara. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Surat Al-Ikhlas ayat 2. Surat Al-Ikhlas ayat 2. Oke dah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok As-Soma. Oke, Pak, tadi kalian sudah masing-masing kelompok sudah maju ke depan. Udah paham belum tentang Asmaul? Oke, selanjutnya Pak Arif akan memberikan kalian tugas. Kelompok mana yang paling cepat menjawab? Ya, nggak boleh ada yang melihat. Ya, tadi presentasinya tolong ditutup. Oke, siap. Oke, kita speaking dulu. Biar semangat. Cepat. Baca tadi fokus. Oke. Siap ya? Ya. Kelompok mana yang menjawab soalnya lebih cepat? Nanti akan ada 5 pertanyaan. Yang paling cepat nanti langsung maju ke depan ya. Yang jawabannya paling cepat maju ke depan. Ingat, jangan dibuka terlebih dahulu. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Oke, udah siap? Tentukan satu orang untuk menulis yang bagus, tulisannya bagus, dan satu orang lagi yang lainnya bantu menjawab. Ya, menjawabnya berarti harus bareng ya. Jangan mengandalkan satu orang yang menjawab, tapi yang menjawab itu bareng-bareng. Oke, udah siap? Oke. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Ayo, siapa lagi? Kelompok 2 udah selesai. Ayo, kelompok 3. Lanjut, yang udah duduk lagi yang rapi. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Langsung aja contoh. Tuliskan contoh perilaku Asmaul Husna As-Somad. Pertanyaan dari kelompok Al-Wahid. Hanya meminta pertolongan dan menggantungkan harapan hanya pada Allah. Kalau pertanyaan dari Al-Afu,
Maha membutuhkan tempat atau bergantung harapan. Contoh, ini contoh, ya, bukan pengertian. Bedain antara contoh dan pengertian. Ya, memohon pertolongannya kepada Allah. Berarti kalian hari ini belajarnya berhasil. Kalau belajar berhasil, berarti kalian harus apakan? Harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya Al-Ghafar, berarti harus sering beristighfar setiap harinya. Berzikir, meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, alafu, kalau kita punya salah kepada teman atau orang lain meminta maaf kepada kita harus memaafkan. Al-Wahid, berarti kita hanya menyembah kepada Allah. Jangan kita menyembah kepada yang lain. Hanya Allah satu, Al-Wahid tunggal. Ya, yang kedua, yang keempat, As-Somad. Kalau kita butuh apa-apa, kita gantungkan kepada Allah. Kita minta sama Allah. Oke ya, paham ya sampai sini? Ya, jadi hari ini kita udah belajar tentang Asmaul Husna. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang memaafkan. Di bab berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kalian harus belajar lagi di rumah. Sebelum nanti Pak Arif jelaskan di sekolah. Paham? Oke. Dan kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.